teori mengenai sistem 5S ini, pasti pada penasaran kan bagaimana sih penerapan dari sistem 5S ini? Jadi, penerapan dari sistem 5S ini dapat kita terapkan di mana saja loh, misalnya seperti di lingkungan kerja ataupun di tempat tinggal kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan penerapan sistem 5S di lingkungan rumah. Selamat menyaksikan. Konsep seri. Nah, berikut ini merupakan sebuah video yang menampilkan area bekerja atau area belajar di mana barang-barang dan dokumen semuanya berantakan dan tidak berada pada tempatnya. Dengan adanya situasi tersebut tentunya membuat kita menjadi risih dan tidak nyaman, bukan? Nah, dalam konsep seri ini kita akan menyediakan 3 buah kotak, di mana kotak yang pertama merupakan sebuah kotak yang diberi label berwarna merah, di mana kotak yang berlabel merah ini akan menandakan bahwa barang atau dokumen tersebut sudah tidak lagi digunakan. Kemudian menyediakan kotak yang kedua dengan label berwarna hijau, di mana kotak yang berlabel hijau ini akan menandakan bahwa barang atau dokumen tersebut sudah jarang digunakan. Selanjutnya, menyediakan kotak yang ketiga, yaitu sebuah kotak dengan diberi label berwarna biru, di mana dengan adanya kotak berlabel biru ini, maka akan menandakan bahwa barang atau dokumen tersebut masih digunakan. Nah, jangan bingung, langkah pertama dapat kita lakukan dengan menentukan letak dan juga posisi dari dokumen dan barang-barang tersebut agar sesuai dengan frekuensi kegunaannya. Nah, setelah menyediakan 3 buah kotak yang telah diberikan label dengan warna yang berbeda, maka selanjutnya kita dapat memilah-milah dokumen dan juga barang-barang yang masih digunakan, yang jarang digunakan, dan juga yang tidak lagi digunakan. Nah, setelah kita melakukan pemilahan terhadap barang-barang dan dokumen tersebut, maka langkah selanjutnya yang dapat kita ambil adalah dengan memasukkan barang-barang dan dokumen tersebut ke dalam kotaknya masing-masing sesuai dengan frekuensi kegunaannya. Nah, misalnya barang-barang yang sudah tidak lagi digunakan akan dimasukkan ke dalam kotak yang berlabel merah. Nah, langkah selanjutnya kemudian kita memasukkan barang-barang dan dokumen yang sudah jarang digunakan ke dalam kotak yang berlabel hijau.
Nah, selanjutnya masukkan satu persatu barang-barang yang masih digunakan ke dalam kotak yang berlabel biru dan juga pastikan bahwa semua barang sudah dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Nah, berikut ini merupakan isi dari kotak yang berlabel merah. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan isi dari kotak yang berlabel hijau. Kemudian, berikut ini merupakan isi dari kotak yang berlabel biru. Konsep Seitor. Nah, pada konsep yang kedua ini, kita akan merapikan semua barang-barang dan juga dokumen yang berada di sekitar meja belajar atau meja bekerja kita.
Selanjutnya, kita ambil kembali kotak yang telah diberi label biru dan kemudian menyusun dan merapikan barang-barang serta dokumen yang terdapat di dalam kotak di sekitar meja bekerja atau meja belajar tersebut. Nah, pastikan bahwa dokumen dan barang-barang yang sangat penting berada dekat dengan tempat duduk kita dan dapat dijangkau oleh kedua tangan kita. Nah, dapat kita lihat dari video tersebut bahwa stop kontaknya masih tersambung dengan arus listrik. Nah, hal tersebut tidak boleh dilakukan ya, karena dapat membahayakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, maka kita cabut dulu ya stop kontaknya dari arus listrik. Kemudian kita susun kembali dan kita rapikan pada tempat semula. Konsep Say So. Nah, kita bisa menggunakan tisu sebagai media untuk membersihkan tempat kerja ataupun tempat belajar kita. Pastikan untuk membersihkan setiap sudut-sudut kecil yang terdapat di tempat kerja ataupun di tempat belajar kita ya.
Nah, sesudah membersihkan, jangan lupa untuk membuang kotorannya ke dalam tong sampah ya. Setelah dibersihkan, pastikan bahwa semua barang-barang dan juga dokumen yang kita perlukan itu semua tertata rapi ya. Nah, dapat dilihat ya setelah dibersihkan, tempat bekerja atau tempat belajar kita menjadi lebih rapi, lebih bersih, dan juga bebas dari kotoran. Nah, kita juga bisa menggunakan sapu sebagai media pembersih untuk membersihkan area bekerja atau area belajar kita. Nah, pastikan bahwa semua kotoran telah terbuang dengan bersih dan tidak ada yang tersisa. Konsep Seiketsu. Nah, tahapan yang keempat adalah dengan penerapan konsep Seiketsu, di mana dengan menerapkan konsep ini, maka kita akan memelihara dan merawat konsep Seiri, Seiton, dan juga Seiso. Konsep Shitsuke. Nah, dalam tahapan ini kita akan mempertahankan konsep Seiri, Seiton, dan juga Seiso. Nah, jangan lupa untuk menerapkan 5S ini ya kawan-kawan. Dan sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah, berikut ini merupakan video setelah penerapan sistem 5S. Dapat kita lihat ya bahwa sebelumnya barang-barang bertumpuk, kemudian dokumen-dokumen berserakan, sekarang semuanya sudah teratur dan berada pada tempatnya. Nah, berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan perbedaan antara sebelum penerapan sistem 5S dan setelah penerapan sistem 5S ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan dan teori dari sistem 5S ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan yang lebih luas. Dan jangan lupa untuk menerapkan sistem 5S ini ya, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan tempat kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan sampai jumpa lagi.